Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama kali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur itu iman dan takwa kita dipelihara. Mudah-mudahan dengan syukur itu iman dan takwa kita ditingkatkan semakin menuju yang lebih baik sehingga kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Mudah-mudahan dengan syukur itu pula kondisi yang terjadi segera berlalu sehingga kehidupan kita bisa berjalan normal yang berdampak pada manfaat pada semua makhluk. Saudara-saudara seiman, sekali lagi saya mengingatkan, mari kita tadabburi Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah sumber informasi yang benar, valid, terjaga dari intervensi manusia, dan absolut kebenarannya. Al-Quran ini merupakan panduan yang bisa mengantarkan manusia selamat dunia dan kembali ke kampung akhirat secara tepat dan cepat. Untuk itu, marilah kita tadabburi Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan jalan yang lurus. Jalannya tidak bengkok dibanding jalan yang lain. Kali ini kita akan mengkaji kita akan menguji suatu doktrin agama atau pelajaran agama yang sejak kecil kita terima, yakni rukun Islam kedua tentang sholat. Ketika kecil kita menerima informasi bahwa sholat itu perintahnya langsung dari Allah dengan metode mengisra' mi'rajkan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu demikian yang saya terima sejak saya masih di madrasah sampai saya kuliah. Untuk itu mari kita buktikan apakah benar. Tujuan dari kajian ini adalah untuk membuktikan kebenaran, bukan yang lain. Sekali lagi, membuktikan kebenaran, bukan yang lain. Karena ketika ada informasi yang masuk dalam diri kita, maka Allah memerintahkan pada kita yang tertulis dalam Hujurat ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu seorang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Berdasarkan ayat ini jelas, Allah perintahkan untuk mengecek kebenaran tentang informasi tentang sholat tersebut. Apakah benar? Sekali lagi, ketika kecil kita tidak mempunyai ilmu dan pengetahuan
yang cukup sehingga kita menerima. Sekarang kita dewasa, sudah teredukasi melalui sistem yang ada, sehingga kita punya bekal ilmu yang cukup. Untuk itu mari kita manfaatkan ilmu kita itu untuk menguji informasi masa kecil itu di Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah jalan yang lurus. Pasti jika setiap umat Islam menjalankan Al-Quran secara konsisten, maka dijamin keselamatan dunia dan pulang ke kampung akhirat secara tepat, bukan ke tetangganya, surga. Sebagaimana yang telah kita terima bahwa sholat itu diterima melalui Isra Mi'raj. Untuk itu saya menemukan beberapa ayat di Al-Quran yang menggambarkan itu perintah sholat. Sekali lagi ada di ayat Al-Isra ayat 78, surat 114 dan surat Al-Baqarah 238. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana mashuda. Dirikanlah sholat dari matahari tergelincir sampai tengah malam, dan dirikanlah sholat fajar atau subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Berdasarkan ayat ini jelas kita diperintahkan sholat itu mulai zuhur, asar, maghrib, subuh, dan isya. Berdasarkan surat ini, ayat Quran surat Hud ayat 114 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibanna sayyiati dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, yakni pagi dan petang, dan pada permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Berdasarkan ayat ini, sholat dua tepi siang, yakni pagi dan petang, yakni permulaan malam berarti maghrib, tepi siang berarti petang itu asar, sedang tepi siang yang di pagi itu sholat duha. Ini analisa saya. Jika tidak sesuai dengan persepsi saudara-saudara bisa diluruskan. Di ayat yang lain di Al-Baqarah 238, Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Kalau ini persepsi saya adalah sholat asar. Quran surat Al-Baqarah 238 ini sholat asar. Sekarang kita lihat, kalau di Al-Isra itu jelas tidak menyebutkan sebutannya, tapi time frame waktunya dijelaskan mulai zuhur sampai tengah malam dan fajar. Artinya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di Al-Isra ini. Tetapi kalau di surat Hud itu saya perhatikan ada satu sholat, yakni sholat duha, yakni
tepi dua kedua tepi siang, yakni pagi dan petang, yakni sholat duha. Dan tepi siang yang petang itu sholat asar. Artinya demikian bunyi surat Hud ayat 114 dan analisa saya, sehingga kemungkinan ada perbedaan persepsi, maka silakan lakukan kritik atas interpretasi saya ini. Sedangkan untuk yang Al-Baqarah 238 adalah jelas itu sholat asar. Di ayat lain, di Ar-Rum 17 dan 18, di ayat yakni fasubhanallahi hina tumsina wa hina tusbihun, maka bertasbihlah pada waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Atas dasar ayat ini menjelas Al-Quran telah menginformasikan bahwa perintah sholat itu ada di Al-Quran. Artinya kalau ada di Al-Quran, semua nabi itu melaksanakan sholat. Sehingga dalam kajian berikutnya nanti kita perlu melakukan apakah sholat yang selama ini kita jalankan dan informasinya berdasarkan yang telah kita terima dari Isra Mi'raj itu adalah demikian kenyataannya. Sekali lagi, Al-Quran memberikan satu informasi bahwa perintah sholat termaktub di dalam Al-Quran. Jika tafsiran, tadabbur, analisis, dan interpretasi saya tentang perintah sholat ini salah, silakan koreksi dan benarkan sesuai yang seharusnya. Karena saya sebagai manusia mengakui saya bukan ulama, bukan ustadz, hanya orang biasa yang terdidik sejak kecil di lingkungan sekolah agama mulai madrasah sampai universitas, sehingga pelajaran agama yang saya terima itu cukup mengakar. Tetapi selama ini tidak atau kurang memperhatikan tentang Al-Quran, dan di hari senja saya ini saya mentadaburi Al-Quran, ternyata informasinya demikian. Maka saya sebagai umat Islam berkewajiban untuk menyampaikan tentang Al-Quran ini kepada umat Islam, sehingga umat Islam tahu yang benar dan tidak disesatkan oleh orang lain yang tidak berdasarkan dari wahyu Allah atau as-sunnah. Jika saya tidak menyampaikan tentang perintah sholat yang termuat dalam Al-Quran ini, saya juga terancam, termasuk orang yang menyembunyikan. Maka sekali lagi, kajian ini adalah sekedar menginformasikan sesuatu yang tertulis dalam Al-Quran. Jika ada yang beda pendapat, silakan. Tapi saya sebagai umat Islam hanya sekedar menginformasikan tentang Al-Quran ini, bahwa perintah sholat ada di Al-Quran. Demikian kajian ini.
Yang benar itu hanya dari Allah. Saya sebagai manusia, syarat kelemahan dan kekurangan, kemungkinan salah itu sangat besar. Sehingga koreksi dari saudara seiman sangat saya butuhkan. Agar channel ini bisa berkembang, maka dengan ini saya sekali lagi mohon untuk like, share, komen, subscribe, dan hidupkan lonceng tombolnya agar setiap kali saya mengupload video tentang Al-Quran, saudara-saudara seiman bisa mengetahui, sehingga iman dan Islam kita terjaga sampai akhir hayat kita dan tidak terancam adanya intervensi dari orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.